dia pernah gali kuburan. Itu seorang wanita yang meninggal, sore dikubur, malamnya digali sama dia. Dan diperkosa di dalam kuburan. Di dalam kuburan? Iya. Di situ dia keceplosan ngomong kalau dia itu ya pernah menggali kubur jenazah, dan itu jenazah ditidurin, dia bilang. Tuh. Gila. Halo, kembali lagi dengan gua Rudi Botak di Cerita Malam. Kali ini gua di rumah narasumber di daerah Sepatan, Tangerang. Beliau adalah salah satu saksi kunci juga dari cerita Bang Chandra yang sebelumnya pernah bercerita di channelnya Bang Arfi Night Adventure. Kita langsung berkenalan dengan Bang. Saya Bang Sultan. Bang Sultan, salam kenal Bang Sultan. Ya. Selamat malam. Bang Chandra, ketemu lagi kita. Bang Arfi Night Adventure. Lanjut. Langsung nggak usah berlama-lama lagi, Bang Sultan dan Bang Chandra akan bercerita, gua nggak akan potong. Lanjut Bang. Bang Sultan. Ya, siap. Ini, saya kemarin sempat agak kaget juga saat Bang Sultan tuh menghubungi saya dan menyatakan punya pengalaman yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh Bang Chandra. Ya. Artinya kan Bang Chandra ini mengalami tahun berapa Bang Chandra waktu itu? 2002. Ya. Bang Sultan tahun berapa? Saya tahun 1993. 93. Iya. Artinya terpaut hampir 9 tahun ya. Ya lebih lah, 9 tahun. Ini kan 2000. Oh, berarti lebih dahulu Bang Sultan mengalami ya, ketimbang Bang Chandra. Iya. Wow. Di sini mungkin kita bisa tarik benang merahnya, apakah ada kesamaan dengan pelakunya yang Bang Sultan dan Bang Chandra alamin? Iya. Oke, Bang Sultan. Awalnya gimana sih kisahnya Bang Sultan saat itu? Ya gini ya, saya cerita dari awal dulu ya. Dari awal saya tertarik. Kenapa saya harus menceritakan ini? Pertama saya ingin meluruskan kontennya di Adventure tentang pemerkosaan jenazah ya. Betul. Nah di situ disebutkan tentang salah satu rumah sakit ternama. Nah disitulah saya tertarik untuk berbagi pengalaman juga. Tahun 1994-93 saya kebetulan waktu itu menjalankan syuting sinetron di salah satu rumah sakit terkemuka di Jakarta ya. Nah, di situ kita syuting dari jam 3 sore ya kan sampai malam, itu tentang kecelakaan akhirnya meninggal dan itu dibawa ke ruang jenazah. Kebetulan kita di situ menggunakan salah satu pekerja ya kan sebagai pemain figuran. Kebetulan dia sebut aja namanya Andi ya. Si Andi ini nama samarannya si Andi. Dia kebetulan bekerja di bagian kamar mayat. Penjaga kamar mayat. Jadi karena syuting kita tidak selesai di sore itu, kita lanjut untuk besok. Nah di situ ketika dari tim kita meminta si Andi untuk membantu kelanjutan besok sebagai pemain figuran, dia minta dijadikan pemain peran utama. Dia meminta jadi pemeran utama. Nah di situ kita agak kaget, ini orang waras gak sih gitu ya kan. Nah setelah kita ledekin, setelah kita candain ya kan, ya sama teman saya dibilang, ya udah kalau kamu mau jadi peran utama kamu temuin aja bapak itu. Nah teman saya itu kan menunjuk saya. Nah singkat cerita ya kan, saya bertanyalah tentang jenazah itu. Saya tanya sudah lama bekerja di rumah sakit sebagai penjaga jenazah, dia bilang ya cukup lama ya kan. Terus saya tanya takut enggak, itu dia biasa aja. Sorry, kalau berarti dia umur berapa sih itu? Ya mungkin
masih umur 20-an lebih lah. muda Iya, sekali ya. masih 30-an ya gitu. Karena kalau dari segi usia lebih dewasa dia daripada saya sebenarnya. Oke. Ya kan. Nah, di situ dia keceplosan ngomong kalau dia itu ya pernah menggali kubur jenazah dan itu jenazah ditidurin, dia bilang. Tuh Gila. awal ceritanya, ya kan. Oke. Nah, saya kaget juga, tapi saya belum begitu percaya, ya kan. Nah, terus dia bilang kalau di rumah sakit itu sering dia kalau malam jam 1 ya, jam 1 jam 2 itu kan suasana rumah sakit kan sepi. Nah, itu mayat-mayat yang baru itu biasa juga diperkosa sama dia Dia gitu. ngaku sama abang. Iya, jadi saya pikir ini nggak mungkin kan. Nah, tapi saya minta satu pembuktian. Saya bilang, ya kalau memang benar gua mau buktiin. Nah, serius enggak, dia bilang gitu. Nah, akhirnya kita malam itu sekitar jam 1:30 lah ya. Saya diajaklah ke ruang jenazah itu. Dan di situ memang dia lakukan di salah satu ruangan di rumah sakit itu kan pakai ordeng ya. Jadi bukan pakai pintu ya kan. Nah, di situlah dia melakukan. Nah, saya melihat channel kemarin kok ada kesamaan cerita itu. Maaf saya potong dulu. Itu dilakukan di depan Bang Sutan. Iya, betul. Betul. Ini perempuan, berarti jenazah perempuan. Iya. Itu usia berapa kalau boleh tahu? Ya, mungkin sekitar umur 25-an ya. 25 Perempuan 20. muda berarti. Itu perempuan muda. Itu meninggal kecelakaan. Tapi dalam kecelakaan itu enggak apa? Enggak rusak. Enggak mengeluarkan darah gitu. Mungkin gagal otak kali ya. Dan menurut pengakuannya pelaku, ini dia sudah melakukan berapa kali Pak Sultan terhadap para jenazah ini? Oh, dia bilang pokoknya setiap kali yang datang baru cantik dia tetap memperkosa. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut, artinya ini kan tahun 93. Iya. Di kejadian Bang Chandra tahun 2002. Iya. Artinya itu sudah sekitar 93 2002 itu 9 tahunan. 9 tahunan kurang 9 lebih. tahunan artinya berapa ratus jenazah yang mungkin sudah diperlakukan seperti itu Bang Sultan ya? Ya, begitulah. Jadi karena kejadian Bang Chandra di tahun 2002 ya. Ya, saya pikir itu kan berkelanjutan. Iya. Ya enggak? Karena saya pikir waktu itu mungkin si Andi ini mungkin sudah nggak kerja lagi di salah satu rumah sakit. Saya sensor. Di salah satu sakit yang terkemuka di Jakarta. Sampai akhirnya Bang Sultan melihat podcastnya Bang Chandra. Ya, jadi gini, saya intinya untuk meyakinkan, ya kan, bahwa itu memang ada, memang terjadi. Jadi sebelum terjadi di masanya Bang Chandra kerja, saya sudah mengalami dulu. Saya lebih tahu dulu itu bahasanya saya, ya kan. Gitu. Jadi saya untuk menguatkan, boleh dikatakan Cerita Bang pemirsa lah ya kan, bahwa ini bukannya konten dibuat-buat, tapi ini benar nyata. real ya. Ya, realnya memang begitu. Gitu. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena yang disebut Bang Chandra itu ya namanya sama. Oke. Pelakunya sama, tempatnya sama, cuman beda tahun. Beda tahun ya, Om. Iya, gitu loh. Namanya pun sama. Iya. Dengan 95% orangnya identik. Iya, gitu. Dan itu menjadi kasus besar, Om. Ya, saya makanya kaget begitu di podcast yang kemarin bilang di sampai polisi ya kan. Ya kan, kok baru tahu sekarang gitu kan. Oke. Berarti selama ini kan korban-korban yang selama yang dia perkosa itu kan tidak banyak yang tahu kan. Dan apakah betul seperti yang kan waktu itu Bang Chandra bilang di kamar mayat itu saat itu nggak ada CCTV? Apakah betul seperti itu? Betul, memang nggak ada. Emang nggak ada? Nggak ada. Zaman Nggak itu ada. belum ini ya. Zaman dulu saya rasa belum ada CCTV. ya, Om. Iya. Gitu. Betul. Setahu saya kalau di sana itu malam itu 2 orang yang jaga. Ya kan, tapi kan jaga itu bergantian gitu. Ya, itu yang saya alamin, ya saya yakinkan lagi kejadian itu sama. Sama ya. Iya. Karena rumah sakitnya sama, yang Iya. kita sebut rumah sakitnya. Iya, Tapi memang sama dan orangnya pun namanya sama. sama Aduh. gitu. Itu bro, artinya kisah yang Betul. kita angkat itu sudah terkonfirmasi oleh orang yang berbeda yang tidak saling Iya, mengenal iya. dan menyaksikan hal yang sama. Iya. Artinya, wah bohong kan? Ternyata nggak Iya. bohong kan? Iya, Dan betul. ini bukan cerita yang mengada-ada ya, Bang. Ya, lagian kan saya kan ada bukti fotonya kan saya waktu Oke, saya oke. ke kegiatan Nanti kita syuting. lampirkan foto-foto. Oke ya. Di kamar itu, pas Iya. waktu itu Bang Sultan berarti ada foto saat Bukan di
Oh, salah satu. Nanti dia Gue edit. ada di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya. Salah satu rumah sakit Iya, salah satu rumah sakit. di Jakarta. Oke. Nah, Bang Chandra sendiri nih, setelah ibaratnya kan Bang Chandra juga pasti kaget dong mengetahui itu terjadi di tahun 93. Iya. Nah, menurut Bang Chandra ini orang gimana sih, kan Bang Chandra sendiri ibaratnya mengenal dia lah, rekan kerja juga lah bahasanya. Benar. Iya. Orangnya ini sosoknya seperti apa? Sosoknya dia gimana ya? Orangnya seperti kayak daya hayalnya tinggi banget nih. Oh gitu. Oke. Iya. Hmm. Daya hayalnya tinggi. Dia sering dia bengong sendiri kan. Di kamar jenazah itu kan saya bilang nggak ada apa CCTV ada ya. Tapi di ruang tunggu Om, Iya, ya kan. Tapi kalau masuk ke kamar jenazah itu nggak ada. ada. Sebab privasi. Betul. Oh, Menjaga apa namanya aurat jenazah kan. Iya. Nah, di situ dia orangnya nggak mau bergaul sama kita nih gitu. Iya. Kita kan sering ngumpul gitu. Paling dia diem gitu. Ya saya ketika di bawah tekanan dia, intimidasi dia orang lama loh. Dia bener orang lama. Dan Om Sultan aja ketika bertemu dengan si Andi ini tahun Iya. 93. 93. Usia 30-an. Di 30-an. Iya. Terus saya sendiri kan masuk tahun 2000 dan itu berjalan 2 tahun. Iya. Jadi 2002 itu ya dia benar-benar senior. Iya. Bang Chandra, berarti sebenarnya orang ini introvert ya? Bisa dikatakan seperti itu atau bergaul juga? Bisa. Bergaul dia hanya ya seperlunya aja sama Oke. saya. Itu sama Iya. anak-anak seperlunya aja. Oke. Tapi emang orangnya kayaknya kurang seperempat sih. Oke. Berarti ada indikasi dia punya kelainan jiwa ya? Benar gitu. Baru saya temukan bahwa setelah saya diangkat menjadi perawat forensik oleh Dr. Munim Idris, Ya. nah, boleh ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Jadi saya baru mengetahui bahwa itu penyakit mikrofilia. Mikrofilia itu adalah bahasa Yunani ya. Mm-mm. Di istilahnya sekarang artinya dalam bahasa Indonesia cinta dengan kematian. Oke. Gitu. Jadi dia cinta dengan sesuatu Yang yang sudah mati. Sudah yang sudah mati. mati. Iya. Berarti punya kelainan seksual. Iya. Iya. Pokoknya setiap ini Om ya, Iya. setiap jenazah Hmm. kalau non muslim itu kan harus diformalin. Iya. Nah, setiap saya mau formalin malam ketika dia yang jaga nggak usah Jan, nggak usah Kenapa diformalin. Besok pagi aja formalin langsung dimandiin. Kan enaknya biar nggak kerja 2 kali kan udah formalin aja kan, Iya. ya kan Pi? Ini enggak, Bang Rudi. Iya. Ya. Udah nanti aja formalnya. Ternyata ketika saya pulang atau saya keluar itu mayat dipakai dulu. Oke. Oh, Iya. Bang Arfi, sorry. Berarti jenazah yang sudah berformalin ataupun belum, teksturnya memang berbeda ya? Beda. Saya kalau Ya. formalin kan ada dosisnya tersendiri. Oke. Mau awet 3 hari, mau awet seminggu atau 2 minggu. Ketika sudah diformalin itu keras kayak batu. Oh, Itu nggak bisa- itu makanya alasannya, Aku, ya. Bang. Iya. Oke. Jadi kalau Nggak nggak kenyal. Nggak kenyal. Oke. Aku. Ya kalau cerita kenyal-kenyal ya itu di ini ya. Begitu. Iya. Oke, itu berarti salah satu alasan dia meminta agar tidak diformalin Iya, terdahulu. Itu Ya, Mas. wah antar 2 tahun itu tuh ya udah sering begitu. Wah, Iya. udah tahu lah. Cuman kita karena di bawah tekanan dia, intimidasi dia, ya kita nggak bisa buat apa-apa 4 orang ini. Ini senior. Iya. Nah, sekarang tanya saya ke Bang Sultan. Iya. Di saat ngobrol-ngobrol dengan pelaku ini, apakah beliau sempat menceritakan latar belakang keluarganya atau seperti apa sehingga kita bisa menyelami lah psikologi seorang pelaku ini? Iya, iya. Bagaimana? Ya kebetulan gini, di saat dia itu ya boleh kata membutuhkan saya ya, karena dia bilang ingin jadi peran utama dalam sinetron yang kita garap ya kan. Jadi saya menanyakan tentang latar belakangnya. Pertama saya pengen tahu aslinya dari mana. Dia bilang kan dari Jakarta. Terus orang tua dia itu orang tua laki sudah meninggal. Ya, terus ibunya itu boleh dikatakan seorang buruh ya, buruh cuci. Ya. Oke, baik. Terus ibunya itu diminta oleh rumah sakit untuk bantu masak. Catering Nah, rumah sakit. rumah sakit. Oke. Nah, dia dipanggil lah, ditawarin kerjaan lah di ya.
Tapi sebelum dia bekerja itu dia juga curhat tentang pemerkosaan jenazah itu. Ya awalnya kan saya tidak percaya, saya anggap ini sekedar guyonan ya kan. Nggak gampang percaya saya orangnya. Gitu, dia bilang dia pernah gali kuburan, itu seorang wanita yang meninggal, sore dikubur, malamnya digali sama dia. Dan diperkosa di dalam kuburan. Dalam kuburan? Iya. Gitu. Nah, setelah itu dia lanjut cerita. Kalau di ruang mayat itu setiap jenazah perempuan baru itu dia perkosa juga dulu gitu. Ya, saya kan masih belum yakin karena saya itu orangnya memang suka jahil juga ya waktu itu ya. Saya bilang buktiin lo, jangan ngomong doang. Saya bilang gitu. Serius nggak? Saya bilang ini. Nggak percaya lu katanya, ntar katanya. Nah dia janjiin saya jam 1 malam nanti. Kenapa jam 1 malam? Suasana kamar mayat sepi, ya kan? Nggak ada lagi kan orang lalu lalang, ya kan? Rumah sakit suasananya kan udah hening ya kalau tengah malam itu kan. Saya diajaklah ke ruangan itu. Di ruangan itulah saya lihat jenazah. Ada yang udah kaku, ya kan? Ada yang baru, ada yang kecelakaan, ada yang sampai di lantai. Nah di salah satu ruang itu dia melakukannya itu. Tapi itu rahasia saya yang tidak pernah saya ungkap selama ini dengan siapapun. Selama ini belum sendiri. Iya, karena saya pikir belum tentu orang percaya ya enggak. Betul. Ya. Satu, kedua kita bilang buat apa sih? Nah, tapi setelah saya nonton proses kemarin, saya ingin meyakinkan kok ceritanya sama, ya kan? Tempatnya juga sama. Ini kayaknya pelakunya juga sama. Makanya saya menghubungin kan. Gitu, pengen meluruskan bahwa ini bukan konten biasa hoak ya. Kan selama ini kan kita sering nonton itu hanya dibuat-buat kan, rekayasa ya kan. Nah, disinilah saya menceritakan real yang ada. Karena di tahun itu saya kebetulan terjun di dunia film ya, sinetron. Ya, dulu masih TVRI, RCTI sama SCTV, Antv, ya kan. Belum ada yang lain-lainnya kan, TV segala macam kan, gitu. Itulah saya di rumah sakit itu kebetulan syutingnya 3 hari 3 malam, dan itu saya buktikan dengan foto-foto yang ada. Jadi saya nggak mengarang cerita. Jadi realnya memang begitu. Emang ada ya? Ada gitu, ada. Mungkin kalau saya nggak nonton malam itu mungkin ceritanya nggak bakal terungkap. Iya kan? Dan Om menyaksikan sendiri ya? Iya gitu. Gitu. Jadi saya pikir gini, yang membuat dia seperti itu kan latar belakang, ya kan, keadaan keluarga, orang tua lah bahasanya. Terus mungkin dia punya keinginan untuk punya istri yang cantik, ya kan. Tapi ya mungkin hanya sekedar angan-angan atau bagaimana ya kan, mungkin dia penasaran pengen nyoba nih ya kan bahasanya kan, paham. Ya kan gitu, jadi dia lakukan itu ya, akhirnya ketagihan sekali 2 kali kan, akhirnya keterusan gitu kan. Cuman mungkin teman kita ini mungkin nggak dapat jatah, makanya dia bikin cerita ini. Itu Saya yakin dia bukan sama dia, karena dia nyarinya mati. Gitu. ya, jadi pengakuan dia sendiri. Gitu. Lu kenapa sih begitu bang? Lu mendingan gua kasih duit, sewalah yang hidup gitu. Dia bilang, gua kalau main hidup reaksi gua kurang. Enakan emak yang meninggal. Berarti dia punya imajinasi sendiri ya. Benar. Fantasi, punya fantasi sendiri bang. Itu kan ada nama penyakitnya tadi kan? Iya. Oke. Mikrofilia itu. Iya. Gitu. Dan ya posisi benar-benar dia bugil gitu, dan mayat itu kan mayat dibugilin dulu sebelum dimandiin apa. Itu benar-benar dia kayak berhubungan dengan istrinya. Iya. Itu. Dan lu sempat mergokin juga berarti? Iya kan, dibilang sempat mergokin kan. Pas mau ngambil peralatan, ngecek peralatan jenazah, membuka pintu gitu, ada odeng lagi ngapain? Astagfirullahaladzim. Lagi yang saya sempat ngapain sih masuk-masuk? Ya, dia di situ dia
dari tahun 2000 sampai 2002, 2002 dia kena apesnya tuh baru. Yang seperti saya ceritakan di konten kemarin kan, sampai dia tertangkap polisi akhirnya si siapa Andi ini. Iya, si Andi ini. Si Andi ini. Karena kelalaian dia sendiri juga. Akhirnya dia seperti periksa kejiwaannya nggak tuh? Kan pasti dong diperiksa kejiwaan dong kayak gitu. Itu urusan polisi, Bang. Nggak tahu lah. Nggak tahu saya, dan saya nggak mau tahu bahwa keterusannya saya nggak mau tahu lah. Gitu Bang Rudi. Iya. Ya kan saya nggak mau tahu gimana. Saya udah tergantung terlanjur enak. Karena takut terlibat juga ya Bang. Iya. Iya gitu. Takut Salah diperiksa juga. satunya. Iya. Berarti waktu itu vonisnya 4 tahun. 4 tahun. Setelah divonis itu berarti dia sudah dipecat. Sudah. Setelah itu nggak pernah dia balik lagi ke situ. Nggak pernah. Dan dia, pas dia tertangkap pasca 4 hari atau seminggu, istrinya minta cerai. Istri udah cerai. Oh, sempat berarti nikah dia ya. Beristri ya? Beristri. Iya. Ya. Berarti memang dia sama yang hidup suka, sama yang Dia lebih suka sama yang mati katanya. Sama yang mati. ya karena penyakit tadi itu Bang. Iya. Cuma kan istrinya pasti takut lah, yang namanya kan terlalu bawa virus, bawa apa ya kan dari Iyalah, jenazah, ya kan? betul. Iya, dan kemarin juga sempat kaget saya Om. Om telepon sama Bang Arfi, ya kan, kok cerita nih nyambung, orangnya kok sama gitu, namanya Pas sama. om teleponan mas saya, dia samping saya. Nah, tapi kan saya bukan temannya, kalau dia kan temannya, ya kan gitu. Gitu. Oke. Jangan-jangan pas lagi itunya ngasih jaga, bisa kali ya. Masa? Gue curiga gitu. Gitu. Dia bicara ngomong jenazah. Tadi hujan. Oke, berarti Bang Chandra itu dari kejadian itu enggak sempat teridentifikasi berapa jumlah total korbannya oleh kepolisian atau seperti apa? Enggak. Yang setahu saya mengalami dia begitu tuh 2 tahun. Dan ternyata ada yang lebih lama lagi dari tahun 93. Berarti Nah, ya. dihitung aja kalau misalkan jenazah itu 1 hari, misalkan jangan 1 hari, 2 hari 1 aja itu meninggal wanita gitu. Terus setiap dia piket malam dia perkosa itu ada berapa tuh? Iya. Ada berapa tahun? Iya. Gila. Manusia jelmaan iblis sih kok gitu. Iya. Dan kasihan keluarganya ya. Iya. Keluarganya yang ditinggalkan Iya. itu gimana perasaannya? Benar. Ya mungkin saat kejadian itu ada pelakunya ketangkap, kepikiran, ih dulu anak gue di situ kan gitu ya. Itu kan. Iya. Wah, bebannya luar biasa loh itu. Benar. Dan itulah sebab dikatakan manusia derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat dan bisa lebih rendah daripada binatang. Ya. Binatang nggak ada yang merkosa bangkainya sendiri, nggak ada. Iya. Dan gue juga baru tahu nih Bang, ternyata ada ya kasus-kasus kayak gitu tuh ada ya. Ada. Iya. Sebenarnya nggak di Indonesia aja. Oh. Di Inggris waktu itu ada, terus di mana di luar itu. Jadi yang di Inggris ini lebih unik. Gimana tuh Bang? Di Inggris ini istrinya meninggal, sama penjaga perawat jenazah Inggris di sana itu dipakai dan itu dipergokin sama suaminya. Itu kacau tuh. Oh gila. Ya, dan di salah satu, kalau nggak salah masih Asia juga, daerah kayak India, Pakistan gitu, Bangladesh gitu. Itu dia memperkosa jenazah kurang lebih 3.500-an lebih. Baru ketahuan dia. Gila. Itu kalau nggak salah di Bangladesh. Iya. Bang Arfi, Bang Rudi. Oke. Bukan di Indonesia aja, ini di luar negeri juga banyak yang mempunyai penyakit Yang nekrofilia apa? itu. Oke. Itu memang sudah menjadi sebuah penyakit ya. Iya, itu Iya. nggak bisa dihilangkan sampai kapan tuh. Kayak misal kasus Sumanto, dia kanibal. Iya. Kanibalnya dia kan bukan membunuh orang, tetapi memakai bangkai orang. Itu Dan- termasuk nekrofilia. Kenapa? Dia menyukai sesuatu yang mati, Sudah mati. mencintai kematian. Ya. Gitu. Bahkan ada kasus juga nih Bang, yang gue pernah lihat ya, yang sudah menjadi jenazah itu disimpan, diajak tidur sampai berlama Iya. gitu Bang. Itu benar. Iya, itu termasuk penyakit itu ya. termasuk itu. Oke. Pokoknya sesuatu yang mencintai segala macam Yang kematian, itu penyakitnya namanya sama. Oke. Gue baru tahu. Nah, Bang Chandra nih, lanjut nih, tanggung nih.
Nah, selama Bang Chandra di sana, apa sih yang menyangkut hal yang model-model mirip-mirip kayak gini nih yang pernah Bang Chandra alami sama sebagai tugas forensik? Mirip-mirip kayak gimana nih Bang Arfi? Iya mirip-mirip kayak gini. Nah, ada kelainan-kelainan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang masih hidup. Ya sebenarnya banyak ya Bang Arfi Hmm. untuk itu gitu. Cuma yang saya berani buka ya karena saya nggak tahan ini termasuk kasus ini. Yang kedua itu boleh ya karena saya orang dalam juga, saya agak bongkar dikit bahwa di kamar jenazah itu ketika jenazah itu tidak teridentifikasi dan tidak dikenali oleh keluarganya Bang Rudi, itu kan kurang lebih sebulan atau 2 minggu. Mr. X lah. Itu ya John Doe, Mr. X Ya. itu dijadikan bahan praktek Bang Arfi. Dijadikan bahan praktek oleh Mahasiswa kedokteran. Iya. Calon dokter muda itu. Nah, oke. Saat prosesi menjadikan ini jenazah ini sebagai bahan praktek, apakah ada keuntungan-keuntungan yang diambil baik oleh pihak rumah sakit ataupun oknum-oknum yang bersangkutan? Ada. Oke. Lu tahan dulu. Itu buat cerita selanjutnya, brother. Tahu aja selahnya. Oh, iya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Iya. Oke. Itu dapat ya kan. Langsung dan nambah suka itu. Nah, dijebak gue nih. Nggak salah nih ya, gue berguru nih ya. Liciknya dapat ya. Yang lebih menariknya lagi ketika mendengar apa ceritanya Om Sultan ini orang gila nih, udah dari tahun 93 kenanya 2002. Oke. Dan itu lu baru tahu, Bang? Baru tahu kemarin Pak Bang Sultan itu orang dari 93 gitu. Buset, Iya. orangnya sama, ciri-cirinya Om Sultan yang Om Sultan bilang sama, Rumah sakitnya sama. rumah sakitnya sama, namanya sama. Ya udah. Cuman temannya juga sama. Temennya juga. Gue mau tanya dong sama Bang Sultan. Gimana? Ya. Saya mau tanya nih ya. Ah. Apa sih Bang Sultan ketika melihat si pelaku ini melakukan hal itu di depan Bang Sultan sendiri? Apa pada saat itu yang ada di pikiran Bang Sultan? Ya saya hanya menggeleng, ya kan. Antara percaya dan tidak gitu. Tapi ini faktanya memang dilakukan gitu kan. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuman saya kok wah bener ini gitu kan. Oke. Jadi yang ada di pikiran saya saat itu pertama antara percaya dan tidak. Masa sih gitu kan. Tapi ini faktanya memang ya dia lakukan. Nah, kenapa saya kurang yakinnya awalnya saya tadi bilang buktiin lo kalau lo memang ini. Kan dia cerita dari awal kalau dia pernah gali kuburan, orang itu dikubur sore, malam digali terus dia tidurin ya. Disetubuhin kan di dalam kuburan. Oke. Nah, terus dia bilang setiap mayat yang datang ke rumah sakit, dia khususnya perempuan, cantik, putih ya kan, itu selalu dia lakukan. Terus saya pengen buktiin dong kalau memang benar. Serius nggak nih kamu ngomongnya itu. Nah, diajaklah saya ke ruangan ya kan, ke ruang jenazah. Memang kita udah janji malam itu karena kalau masih di bawah jam 1 malam jam seperti kan suasana rumah sakit masih rame. Oke. Tapi udah jam 1 malam setengah 2 itu memang suasana sepi. Saya diajaklah ke ruang jenazah. Oke. Mungkin pada saat itu Bang Sultan berpikiran bercandaan aja ya Bang? Ya saya pikir gini, saya pikir paling dia cuman mau nguji nyali saya gitu loh. Dia pikir nggak mungkin berani masuk ini kamar jenazah ya kan. Gitu. Kalau dia kan udah biasa gitu kan. Mungkin dia pikir nggak usah lah, gua nggak mau lah kayak gitu mungkin. Tapi saya juga ya pengen tahu nih sampai di mana kebenarannya. Ternyata, gitu. Ya. Nah setelah dia laku kan itu ya memang saya nggak mau banyak, bukan nggak mau nggak pernah cerita ke siapapun. Dan itu Bang Sultan simpan dalam-dalam. Iya, 94 sampai 2026. Baru bicara di 2026 ini. Dan di sini Bang. Iya. Itu gara-gara itu nonton channelnya Bang Alvin itu. Gitu. Di channel saya nggak ada wak-wak tenang aja. Iya. Nah kalau yang ya mungkin yang lain ya karena saya nggak ngalamin, mungkin saya pikir itu mengada-ngada ya, tapi setelah Bang Chandra cerita kok saya itu bahkan saya ulang 2 kali loh saya tonton itu. Habis saya balik lagi ya kan, saya tonton lagi ya kan. Nah di saat Bang Chandra bilang rumah sakit ternama di Jakarta
Saya pikir nggak ada rumah saya yang ternama selain itu, Ya, oke. ya kan? Itu. Tapi yang bikin saya agak ini tanda tanya, masa sih dari 93 sampai 2002 itu si pelaku masih kerja di sana, gitu. Saya pikir ya mungkin setelah kejadian saya tersebut mungkin udah pindah kerja, ya kan, sudah nggak di sana lagi gitu. Makanya saya hubungin, saya bilang wah ini kayaknya perlu saya tegaskan lagi, Kasih. ya kan. Jadi biar pemirsa penonton itu ya kan yakin bahwa ini bukan kita mengadakan satu Settingan. program settingan gitu. Gila. Itu yang adanya, ya kan, apa adanya begitu. Alamin ya. Iya. Ini sih Gitu. gokil tuh. Dan apa ya, yang mudah-mudahan buat mungkin kalau ada yang nonton dari pihak keluarga yang merasa punya keluarga putri yang ini yang merasa was-was, kita mudah-mudahan nggak terjadi sama keluarganya Oke, ya. oke. Mudah-mudahan. Tapi yang jelas ini memang pernah terjadi di salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta. Dan mungkin abis ini nih mungkin apa ya, ini karena ini rumah sakit pemerintah ya, pemerintah harus lebih aware Aware lagi ya lagi, terhadap hal-hal betul. seperti ini. Iya benar. Contohnya menerima psikotes dulu deh nih orang-orangnya. Iya. Karena ini kan berhadapan dengan jenazah yang nggak bisa berbicara loh. Dia Iya. dilakukan apa aja ya kan? Oke. Atau gimana caranya deh, karena ini udah kejadian loh, bukan kejadian. Iya. Jangan sampai udah kejadian gini masih digituin lagi. Bisa. Iya. Yang namanya pedofil itu pasti kerja di lingkungan anak-anak kecil. Oke. Yang namanya kayak gini pasti lingkungan di kamar mayat gitu. Iya. Dan ya mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Bang Chandra dan Bang Sultan membuka mata kita bahwasannya memang mereka ada dan ini pernah terjadi. Dan nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh belahan dunia. Oke. Oke. Sebelumnya nih, sebelum saya tutup nih Bang Chandra mungkin punya pesan dulu terhadap apa yang barusan kita angkat semuanya buat para penonton di rumah. Dari Bang Chandra dulu. Ya, jadi gini, apa yang saya ceritakan adalah murni pengalaman saya, Bang Arfi. Based on true story pribadi Iya, ya. seperti orang kan banyak, wah ini orang banyak ngarangnya nih, gitu. Cerita orang. Cerita orang apa ya? Ini memang saya alami sendiri gitu. Jadi di channel antara Bang Arfi, Bang Rudi itu dibilang oh ini settingan, nggak ada settingan. Saya juga Real, ya? berbicara real gitu kan, nggak ada skrip, nggak diatur, ngomongnya begini nggak ada tuh. Iya. Kita mau rock and roll ya. Rock and roll gitu ya. Sampai saya tadi kejebakan. Ya, pesan saya bagi keluarga yang ada keluarganya yang meninggal Di era itu ya? Di sekarang Oh, juga. sekarang juga. Di sekarang juga itu harus Lebih. ada yang mendampingi. Oke. Ketika dia wanita ya, itu harus ada yang mendampingi di kamar atau di kamar jenazah. Jangan ditinggal gitu aja. Kan kamar jenazah itu ini ruangan pemulasara, ini ruangan forensik, otopsi. Di sini ada ruang tunggu. Minimal tuh ada 1, 2 di ruang tunggu itu. Oke. Untuk menjaga jenazah Untuk keluarga. menjaga jenazah itu. Untuk menjaga-jaga hal yang tidak diinginkan. Wah, oke, itu penting banget tuh ya. Saran dari lo tuh ya. Iya. Oke. Nah, sekarang dari Bang Sultan sendiri, dari apa yang sudah kita ungkap di podcast ini, pesan buat yang pada nonton apa sih Bang Sultan? Ya kalau saya sih khususnya untuk pemerintah ya. Ini khusus rumah sakit pemerintah ya. Mungkin bukan terjadi di satu rumah sakit aja, ya kan. Mungkin ada di beberapa rumah sakit, cuma tidak terungkap, ya kan? Betul. Nah, pesan saya kepada pemerintah, mungkin untuk yang penjaga mayat atau untuk yang mengurus mayat jenazah ya, itu harus lebih sensitif lah untuk penyeleksiannya. Selektif lah. Ya selektif gitu ya. Karena kalau saya perhatikan memang benar kata Bang Chandra tadi, kadang mayat itu tidak dimanusiakan. Nah, jadi kembali lagi, ayolah kita sama-sama menjaga, ya kan. Jadi jangan gampang percaya, Ya. ya kan. Jadi kalau kita gampang percaya, ya inilah kejadiannya. Karena kita percaya dengan penjaga mayat, nggak taunya kita ibarat kata itu memberi bangkai ke mulut buaya. Oh, Gitu. oke, benar. Nah, itu aja pesan saya. Jadi untuk kedepannya kita lebih hati-hati aja. Oke. Jangan terlalu percaya. Dan pemerintah Gitu. harus lebih aware lagi ya. Ya, gitu. Itu aja pesan saya untuk Oke. ya pemirsa yang ada di rumah yang kebetulan nonton channel ini, ya kan. Ini kita ambil hikmahnya aja. Oke. Oke, terima kasih gitu aja. Nah, tadi kan udah sempat lu spill tuh. Ada oknum-oknum yang ibaratnya menjual belikan
jenazah Mr. X walaupun tidak bertuan. Dan yang namanya memperjualbelikan itu kan walaupun jenazah itu adalah hal yang menurut gua tidak dibenarkan. Iya. Nah, di samping itu coba lu spill lagi nih untuk next episode kita. Apakah ada selain itu kan ibaratnya namanya jenazah itu kan menjual secara gelondongan ya Iya. untuk kebutuhan praktek, walaupun untuk kebutuhan praktek, tapi kalau caranya nggak benar itu tetap namanya ilegal. Iya. Apakah ada pesanan-pesanan dari luar sana yang sifatnya kepengan nih? Kepengan artinya gini, ada yang mesen ginjal kah, Eceran jantung kah, atau apakah untuk apapun itu kebutuhannya ya? Iya. Pesanan perintilan kayak gini suka ada. Ya ada gitu, tapi ini ada dua, Vi. Ada yang ilegal, ada yang legal. Oke. Yang legal ini ketika itu organ yang bagus itu ketika jenazah itu matinya mendadak, meninggalnya mendadak seperti kecelakaan Iya, iya. atau ini Om Rudi, ya kan? Nah, itulah ditawarkan dulu oleh pihak rumah sakit. Ini mau didonorkan tidak? Kalau ke keluarga Ke ditanya. keluarga, apabila tidak ya enggak. Kalau didonorkan ya mereka dililan. Dan yang menawarkan itu dapat jatah juga. Oh gitu. Dan yang kedua yang ilegal. Ilegal ini jenazah yang Mr. X atau John Doe yang saya sebut Tunawan. Nah, inilah yang kasus ini sempat mencuat di media massa pada waktu itu adalah penjualan organ ilegal yang diketahui oleh pihak rumah sakit. Untuk kebutuhan apa itu? Untuk ya bagi saya ya kepentingan pribadi sih. Bahan materi mungkin. Koleksi? Ya, Oh iya. iya. Gitu. Dan ini sempat ada yang terbongkar. Ada yang terbongkar, tetapi dari pihak rumah sakit ini membantah. Membantah terlibat. Iya, membantah terlibat. Sebenarnya nggak di rumah sakit yang saat ini aja ya. Iya. Banyak rumah sakit lain bermain seperti itu. Nggak satu rumah sakit aja kok. Ini dijadikan komoditas underground. Berarti. Iya. Dan kasus ini sempat mencuat kok, tapi lama-lama adem juga. Ya, Oke. Indonesia lah ya. Iya. Oke. Ada kok nanti di di berita-berita sekarang media online Iya. itu banyak beritanya tuh. Dan saya bisa menjabarkan satu persatu. Nanti dulu, itu buat next episode. Oh gitu? Iya. So, kita spill dulu, jangan nungguin. Gue udah gak sabar nih, Pi. Tapi itu bener ada Bang Arfi, karena gue pernah ngalamin sendiri Bang Arfi. Hah? Jadi ada kerabat, dia calon dokter gigi. Heeh. Dia memberi apa namanya seperti lu sanggup nggak cari kerangka utuh struktur gigi. Ya itu untuk bahan materi dia untuk belajar untuk calon-calon dokter muda itu, Bang. Itu gua ngalamin sendiri. Mereka butuh itu untuk bahan praktek ya. Iya, untuk belajar karena mereka kan calon dokter muda nih ya, kayak gitu. Kayak gitu. Di mana ada permintaan, di situ ada supply ya. Hukum ekonomi lah, hukum pasar. Oke. Nanti Bro akan ada episode membahas tentang sisi gelap dunia farmasi dan rumah sakit. Cie, begitu bukan? Bukan. Berarti nggak? Lu main sama siapa? Gue demen nih. Ada tukang sepotong untuk Oke, brother. Lu tunggu kisahnya ya. Oke, terima kasih banyak Bang Sultan, Oke. Bang Chandra, Bang Arfi juga. Ini keren banget ceritanya buat cerita malam. Jangan kapok kalau nanti saya undang lagi Bang Sultan. Oke, siap. Oke, begitu aja. Gue pamit undur di botak. Terus pantang di cerita malam.